Selamat datang kembali, saya ucapkan di pembelajaran mesin lanjut Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai beberapa convolutional neural network architecture yang digunakan pada penelitian-penelitian di computer vision. Hari ini kita akan membahas 3 buah jenis arsitektur convolutional networks yang digunakan di image classification, semantic segmentation, dan juga object detection. Di image classification kita akan membahas kurang lebih ada 7 arsitektur yang adalah LeNet 5, AlexNet, GoogleNet, VGGNet, ResNet, Exception, dan Squeeze and Excitation Network. Sedangkan untuk yang semantic segmentation kita akan membahas mengenai fully convolutional networks atau FCN dan juga UNet. Dan yang terakhir untuk object detection kita akan membahas mengenai RCNN model family, lalu kita juga akan membahas single shot multibox detector atau SSD, lalu you only look once atau YOLO arsitektur, dan yang terakhir kita juga membahas beberapa arsitektur-arsitektur yang sering digunakan di penelitian yang saat ini sering di recent studies ya, di object detection. Baik, seperti biasa, sebelum kita mulai pertemuan pembahasan materi, banyak sekali material pada presentasi ini yang diambil dari hands-on machine learning with scikit-learn, Keras, and TensorFlow book, dan juga ini termasuk gambar-gambar dan juga referensinya. Baik, mari kita mulai pembahasan materi yang pertama, yaitu convolutional networks untuk image classification. Mari kita awali materi ini dengan membahas apakah itu image classification. Image classification itu adalah ketika sistem diberikan sebuah gambar, ya. Contohnya, misalkan angka yang ditulis dengan tangan mulai dari 0 sampai dengan 9, dapatkah sistem tersebut melakukan klasifikasi gambar dari gambar tersebut. Nah, kalau misalkan di sini contohnya adalah angka, ya, jadi angka 0 sampai dengan 9. Nah, beberapa hal yang perlu diingat adalah lokasi atau posisi angka localization tidak penting dalam image classification. Jadi ini contohnya adalah dataset dari MNIST. Ya, kalau misalkan biasanya yang akan diberikan hanya adalah potongan bagian yang ada dalam kotak ini. Jadi satu-satu. Nah, nanti setiap gambar di kotak-kotak ini ya akan diberikan ke dalam sistem dan lalu kemudian dilakukan klasifikasi. Jadi lokasi tidak penting, ya, localization dalam image classification. Lalu juga pada umumnya kelas yang tidak termasuk dalam training set tidak diperhitungkan dalam performance measure. Nah, lalu performance image classification juga dapat dievaluasi menggunakan beberapa measurement metrics, misalnya convolution matrix measurements seperti accuracy, precision, recall. Lalu juga bisa digunakan F1 score atau disk similarity coefficient, ROC curve, dan ada lain-lainnya. Ya. Baik, mari kita membahas arsitektur pertama, yaitu yang bernama LeNet 5. LeNet 5 ini adalah salah satu atau mungkin ya arsitektur convolution networks pertama yang benar-benar digunakan untuk real world problem, yaitu pada saat itu digunakan untuk digit handwriting classification. Ya, jadi kalau misalkan tadi kita sudah lihat jenis atau gambar-gambar dari MNIST dataset, di mana itu adalah tulisan tangan dari angka-angka. Jadi LeNet itu digunakan untuk melakukan klasifikasi angka dari 0 sampai 9. Nah, bagaimana LeNet itu bisa berfungsi sebagai atau bentuk arsitektur dari LeNet itu sendiri bisa dilihat di gambar ini. Ya, jadi LeNet itu mendapatkan input yang besarnya adalah 32 kali 32. Jadi MNIST sendiri mempunyai ukuran 28 kali 28, tapi kemudian di zero padding sehingga memiliki ukuran 32 kali 32, lalu dilakukan convolution layer, ya, dilakukan convolution operation dengan besar kernel 5 kali 5, dan juga ada 6 kernel, jadi menghasilkan 6 buah feature maps dengan ukuran 28 kali 28. Ingat ya, bahwa kalau misalkan dilakukan convolution operation, maka ukuran dari image atau data akan berkurang karena ini 5 ukurannya, maka dapat dihitung dengan mengurangi 32 dikurangi 5 tambah 1. Ya, jadi hasilnya adalah 28. Lalu dia lakukan subsampling. Di sini yang digunakan adalah average pooling. Ya, lalu dilakukan lagi convolution, ya, dengan
banyaknya kernel adalah 16 ya. Jadi menghasilkan size-nya ukuran feature maps ada 10 kali 10. Lagi-lagi ya, bagaimana cara menghitungnya adalah 14 dikurangi 5 besarnya kernel, lalu ditambah 1. Jadi hasilnya adalah ukurannya 10, ya 10 kali 10. Lalu dilakukan lagi subsampling, average pooling, lalu diadakan lagi di sini adalah sisanya full connection untuk classification. Ya. Lalu yang menarik di sini adalah activation function untuk classification-nya bukan softmax, tetapi adalah Gaussian connection yang berdasarkan dari mirip dengan radial basis function, tapi tidak mirip ya dengan RBF. Tapi pada dasarnya adalah setiap neuron menghasilkan kuadrat Euclidean distance antara input vector dan weight vector ya. Jadi bukan matrix multiplication antara input vector dan weight vector. Jadi agak sedikit berbeda. Lalu juga catatan lainnya adalah setiap layer menggunakan activation function-nya adalah TANH activation function ya, kecuali classification function yang baru saja kita bahas di sini. Nah, di sini ada link untuk demo dari LeNet 5, jadi silahkan mengakses link ini untuk melihat in the real world bagaimana LeNet 5 itu digunakan untuk melakukan klasifikasi gambar handwritten digit. Baik, arsitektur selanjutnya adalah AlexNet. Ya, AlexNet ini sangat mirip dengan LeNet 5, namun memiliki beberapa perbedaan, yakni AlexNet lebih besar dan lebih dalam, jadi lebih banyak layernya, lebih deeper. Lalu juga menumpuk beberapa convolution layer secara langsung tanpa pooling layer, jadi bisa dilihat di sini contohnya ya. Jadi di sini input, biasanya itu adalah input, convolution, pooling, ya, ikuti dengan pooling, lalu convolution lagi, dan ikuti dengan pooling lagi. Nah, tapi di sini ada C5 sampai C7. Ya, ini adalah convolution. Ya, jadi pada tahun 2012 ya. LeNet itu tahun 1998. Jadi AlexNet ini ketika menggunakan stack of convolution ini adalah salah satu yang paling pertama pada tahun 2012 saat itu. Lalu juga menggunakan rectified linear unit atau ReLU sebagai nonlinear activation function. Ini akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Tapi sebagai catatan saja, AlexNet menggunakan rectified linear unit, lalu juga menggunakan beberapa teknik regularization, yaitu adalah dropout layer dengan 50% dropout rate, dan juga data augmentation, yaitu di mana data dari ImageNet itu dilakukan operasi random shifting sehingga ada sedikit offset, ya tidak tepat berada di tengah, lalu juga dilakukan horizontal flipping dan juga changing lightning condition. Ya, untuk ReLU, dropout, dan data augmentation sendiri akan kita bahas nanti di pertemuan berikutnya. Arsitektur selanjutnya adalah GoogleNet yang diusulkan atau dipropose oleh tim riset dari Google. Jadi ini adalah gambaran dari arsitektur GoogleNet. Nah, poin-poin penting dalam GoogleNet yang diusulkan pada tahun 2015 adalah lebih besar dan dalam, deeper dibandingkan arsitektur CNN sebelumnya. Bisa dilihat ini sampai digambarkan seperti ini karena tidak cukup, karena sangat dalam. Ya, lalu juga menggunakan atau mengusulkan inception modules sehingga GoogleNet dapat menggunakan parameter yang lebih efektif. Ya, sebagai catatan, performa GoogleNet ini lebih baik walaupun jumlah parameter lebih sedikit, 6 juta dibandingkan dengan AlexNet yang memiliki 60 juta parameter. Jadi dengan inception module, parameter yang digunakan walaupun lebih sedikit lebih efektif dan menghasilkan performa yang lebih baik dibandingkan dengan AlexNet yang memiliki lebih banyak 10 kali lipat parameter dibandingkan dengan GoogleNet. Lalu inception module yang diusulkan dalam arsitektur GoogleNet melakukan ekstraksi fitur menggunakan kombinasi filter berukuran 1x1, 3x3, dan 5x5 untuk mencakup berbagai ukuran, pola, atau pattern yang terdapat pada gambar. Inception module sendiri akan kita bahas di slide berikutnya. Jadi ini adalah inception module yang diusulkan pada GoogleNet. Jadi inception module yang dimiliki GoogleNet terdapat kernel berukuran 1x1 untuk dimension reduction. Jadi misalkan ini adalah inception module untuk naive version, di mana ini adalah previous layer, jadi ini feature maps yang dikeluarkan oleh layer sebelumnya yang kemudian akan diinput untuk layer berikutnya. Nah,
daripada dilakukan satu jenis operasi convolution, inception modul memiliki 3 buah convolution. Ya, jadi 1x1, 3x3, 5x5, dan juga di sini adalah 3x3 max pooling. Jadi ada 3 convolution dan 1 max pooling, seperti yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya ya. Lalu hasil dari setiap convolution ini kemudian akan di-concatenation atau digabungkan ya dengan operasi concatenation. Nah, akan tetapi inception modul pada Google Net itu menggunakan, ya di sini sudah dijelaskan, terdapat kernel 1x1 untuk dimension reduction. Jadi di sini bisa dilihat dari kotak yang berwarna kuning. Jadi sebelum dimasukkan ke convolution operation dengan ukuran 3x3 dan 5x5, dilakukan dulu operasi convolution dengan kernel besarnya 1x1, dan ini juga dilakukan convolution dengan ukuran 1x1 setelah max pooling dengan ukuran 3x3. Nah, lalu pertanyaannya, mengapa kernel 1x1 ini penting? Ini penting ya. Yang perlu diingat adalah bahwa convolution itu bersifat cross channel, sehingga juga melakukan komputasi pada seluruh input channel, misalkan RGB pada gambar atau feature maps input dari hidden layer. Jadi bisa dibilang bahwa convolution dengan kernel 1x1 itu melakukan operasi weighted sum terhadap seluruh cross channel. Jadi bukan mencari special features ya atau pattern, tapi mencari dan fokus terhadap cross channel features. Lalu juga apabila jumlah kernel yang digunakan lebih sedikit, apabila jumlah kernel yang digunakan lebih sedikit dibandingkan jumlah kernel maps yang dimiliki input, ya misalkan di sini jumlah feature maps itu ada 32 dan sedangkan di sini ada 16 atau 8 ya, jadi lebih sedikit feature maps-nya. Maka kernel 1x1 digunakan sebagai bottleneck layer yang berfungsi untuk dimension reduction. Ya, jadi features-nya itu diekstrak dan dipilih mana yang paling penting. Jadi bottleneck ini sangat penting untuk dimension reduction dan mencari fitur-fitur mana yang paling penting untuk untuk extraction features-nya ya. Nah, lalu kombinasi kernel 1x1 lalu diikuti dengan 3x3 dan 1x1x5x5 berfungsi, ya ini yang di sini ya, 1x1 diikuti dengan 3x3 dan 1x1 diikuti dengan 5x5, berfungsi sebagai cross channel convolution untuk 1x1 dan cross channel plus special convolution untuk 3x3 dan 5x5. Jadi bisa dilihat bahwa di ekstraknya feature-nya 2 kali. Yang pertama khusus untuk cross channel, lalu yang kedua special convolution plus cross channel dengan feature maps yang lebih besar, yaitu 3x3 dan 5x5. Oke, arsitektur berikutnya adalah VGGNet. Ya, jadi bisa dilihat ini seperti CNN biasa, namun perlu dicatat bahwa ini di VGGNet ini diusulkan pada tahun yang sama dengan GoogleNet, yaitu 2014-2015. Dan VGGNet ini adalah runner-up dari ImageNet Large Scale Visual Recognition Challenge atau ILSVRC tahun 2014, yang dimana pemenangnya adalah GoogleNet. Jadi perbedaannya itu adalah bisa dilihat bahwa VGGNet itu lebih dalam dan besar, memiliki jumlah parameter yang besar. Di sini contohnya ada beberapa varian. Ada 133 juta parameter, 133, 134, 138, 144 juta parameter. Nah, tapi bisa dilihat GoogleNet dengan hanya 6 juta parameter itu bisa menang dari VGGNet. Jadi sebenarnya di sini highlight-nya adalah terkadang jumlah parameter itu atau besarnya parameter itu walaupun kecil masih bisa mengalahkan yang besar dengan metode-metode atau strategi-strategi tertentu. Ya, pada saat ini yang kita bahas adalah GoogleNet dengan Inception modulnya ya. Lalu yang arsitektur selanjutnya adalah ResNet atau Residual Network, yang dimana mengusulkan residual unit atau RU yang memungkinkan kita dapat menggunakan CNN yang sangat dalam. Dalam versi terdalam adalah 152 train layers. Ini sangat dalam ya dibandingkan dengan GoogleNet. GoogleNet itu menggunakan inception module itu hanya sekitar 9 atau 12 train layers. Jadi
ini sangat jauh sekali, 152 train layers. Ya, ini bisa dilihat residual unitnya yang diusulkan pada residual network yang diusulkan pada tahun 2016 ya. Nah, di dalam setiap RU terdapat sebuah skip connection, yang ini ya, skip connection atau shortcut connection yang menyebabkan aliran sinyal forward dan backward pass lebih mudah dan lebih cepat ya. Jadi arsitektur ini bisa dilihat residual unit di awal hanya menggunakan convolution biasa, lalu dilakukan max pooling, nah lalu tapi diikuti oleh convolution dan ada skip connectionnya. Jadi setiap dua convolution itu ada skip connectionnya, di mana feature maps dari yang didapatkan dari awal residual unit itu digabungkan dengan keluaran dari convolution layer ini dengan addition. Jadi ini plus, jadi ditambahkan feature maps-nya. Ya, jadi setiap dua convolution ada skip connection, ada skip notion, dan seterusnya sampai kita memiliki 152 train layer. Nah, arsitektur Inception versi 4 yang diusulkan Google pada tahun-tahun berikutnya menggabungkan ide-ide yang dimiliki oleh GoogleNet dan ResNet. Jadi penggabungan antara Inception module dan juga residual unit yang diusulkan oleh residual network ini. Nah, catatan yang lumayan penting adalah pada saat awal training, RU atau residual unit adalah sebuah fungsi identitas ya. Jadi kalau misalkan di sini bisa dilihat karena awalnya misalkan di sini weights-nya adalah 0 atau mendekati 0 saat weights initialization, maka input yaitu adalah feature maps di sini akan sangat mirip dengan feature maps yang dihasilkan dari residual unit. Karena apa? Karena ada skip connection-nya. Ya, jadi hampir sama dengan fungsi identitas karena saat training ya hampir semua weights pada convolutional layer nilainya mendekati 0. Nah, hal ini membuat RU mudah dan cepat untuk dilatih. Jadi hal inilah yang menyebabkan bagaimana bisa banyaknya kita memiliki banyak sekali train layers di dalam ResNet ini. Baik, selanjutnya adalah arsitektur yang bernama exception. Nah, exception itu adalah singkatan dari extreme inception ya, yang diusulkan oleh Google, yang lebih spesifiknya mengusulkan depth-wise separable convolutional layer untuk memperkuat inception module ya. Jadi karena sama-sama dari Google, ini adalah bagaimana inception module itu ditambah lagi kemampuannya. Jadi inception module in steroid ya. Nah, depth-wise separable convolutional layer sendiri kadang-kadang disebut sebagai separable convolutional layer. Nah, inilah perbandingan antara convolutional layer biasa dan ini adalah depth-wise separable convolutional layer. Nah, perlu diingat sekali lagi ya, tadi sudah dijelaskan sedikit bahwa di dalam convolutional layer operasinya itu melakukan spatial dan cross-channel operation pada saat yang sama. Jadi misalkan dilihat ini ada kernel 3x3, misalkan ada 2, yang biru tua dan biru muda. Nah, itu saat melakukan penghitungan, kernel ini digunakan untuk semua channel, misalkan pada input gambar, misalkan ada RGB, maka digunakan untuk dalam penghitungan cross-channel. Nah, dan juga spasial itu maksudnya adalah ada ruang, ada space-nya adalah 3x3. Ya, jadi cross-channel dan juga spatial. Nah, jadi setiap kernel ini dihitung seperti itu, dilakukan convolution seperti biasa dan akan menghasilkan feature maps. Jadi yang kernel yang biru akan menghasilkan feature maps biru di sini, sedangkan yang biru muda itu akan menghasilkan feature maps yang lain, yang jadi berbeda hasilnya. Ya. Nah, kalau di sini ya sudah dijelaskan kernel dengan ukuran lebih besar daripada 1 melakukan komputasi dalam level spatial dan cross channel. Sedangkan dengan kernel dengan ukuran 1x1 hanya melakukan komputasi cross channel. Jadi karena dia hanya 1x1 tidak memiliki spatial, tidak menghitung besaran atau feature spasial, tapi yang dihitung adalah cross channel ya dari R, G, dan B. Dan kemudian akan menghasilkan feature maps dari masing-masing kernel. Ya. Jadi yang perlu diingat adalah cross channel dan spatial.
kalau lebih besar daripada 1, dan 1 kalau hanya 1 hanya cross channel saja. Nah, pada depth-wise separable convolutional layer, operasi ini melakukan komputasi spasial untuk masing-masing input channel atau feature map secara terpisah. Jadi misalkan kita ada feature map 1, feature map 2, dan feature map 3, ya. Di sini harusnya ada feature map 3. Nah, di sini akan memiliki 3 buah kernel juga, di mana masing-masing kernel akan menghitung spatial operation atau feature extraction secara spasial di feature map 1 saja, jadi tidak cross channel. Jadi yang hijau hanya di hijau saja, yang biru muda hanya di biru muda saja, dan akan menghasilkan jumlah feature maps yang sama. Jadi misalkan ada di sini feature maps ada 3, maka outputnya juga biasanya adalah 3. Ya, jadi itulah perbedaan antara depth-wise separable convolutional layer dan juga convolutional layer yang biasa. Nah, secara umum pada exception, architecture exception atau extreme exception module, depth-wise convolutional layer itu menggunakan parameter memori dan komputasi yang lebih sedikit atau ringan, ya, karena biasanya jumlah feature maps-nya akan sama dengan jumlah input feature maps, dan juga hanya melakukan jadi weights-nya hanya untuk masing-masing feature maps yang mana lebih ringan. Nah, dalam penggunaannya, dalam aplikasinya, depth-wise convolution layer itu biasanya digunakan setelah convolution layer yang biasa, tapi ukurannya adalah 1x1, cross channel only. Jadi di sini input feature maps dilakukan cross channel operation terlebih dahulu dengan menggunakan satu convolution layer dengan ukuran 1x1, dan di-expand jumlah feature maps-nya, ya. Jadi di dalam studinya dapat diambil kesimpulan kurang lebih adalah depth-wise convolutional layer ini akan sangat efektif untuk melakukan penghitungan spasial kalau misalkan jumlah feature maps-nya itu banyak. Jadi convolutional layer cross channel ini digunakan untuk mengexpand atau menambahkan jumlah feature maps dari input feature maps dari layer sebelumnya. Nah, lalu setelah dilakukan expansion feature maps-nya, dilakukan depth-wise convolutional layer, lalu hasilnya masing-masing akan di-concat dengan jadi disatukan lagi, ya. Karena ini kan depth-wise, jadi masing-masing feature maps akan dilakukan penghitungan spasial menggunakan convolution depth-wise separable convolution layer dengan ukuran 3x3. Nah, lalu hal ini, yaitu depth-wise convolution layer ini direkomendasikan untuk digunakan pada layer yang lebih dalam, deeper layers, atau setelah beberapa convolutional layer, ya. Jadi harus banyak jumlah feature maps-nya, jadi tidak boleh sedikit apabila kita ingin menggunakan depth-wise convolutional layer. Baik, ini adalah arsitektur selanjutnya, yaitu Squeeze and Excitation Network atau SENet, yang diusulkan pada tahun 2018, jadi masih lumayan baru, ya. Jadi SENet ini adalah pemenang dari ALSVRC tahun 2017 Challenge dengan mengusulkan Squeeze and Excitation Block, jadi SE Block. Nah, SE Block ini melakukan kalibrasi terhadap feature maps yang dikeluarkan oleh layer sebelumnya dengan memberikan bobot scaling tambahan. Jadi misalkan kita memiliki kumpulan feature maps, ya, misalkan di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya, yang mana warna abu-abu atau gelap itu mempunyai nilai mendekati 0, ya, sedangkan yang putih dan terang ini memiliki nilai dekat dengan 1. Maka di sini kita dibagi dua copy, yang satu hanya meneruskan saja, yang satu digunakan untuk menjadi input dari SE block. Nah, SE block ini sendiri akan menghasilkan bobot yang kemudian akan digunakan untuk multiplication, elemen multiplication dengan masing-masing feature maps. Jadi di sini ada 6, dan di sini ada 6 feature maps, ya, di sini juga ada 6 bobot. Jadi akan dikalibrasi besarnya dari nilai feature maps yang ada menggunakan bobot yang dikeluarkan dari SE block. Nah, bisa dilihat hasilnya adalah recalibrated feature maps, di mana bisa dilihat misalkan feature maps yang di sini, karena bobotnya 0 maka lebih gelap lagi, ya, nilai feature maps-nya.
lalu yang terang di sini makin terang, di sini lebih nilainya bobotnya lebih lebih sedikit ya, sehingga mendekati 0 dan begitu seterusnya sesuai dengan bobot dari SI block ini. Nah, scaling values yang digunakan dalam SINet dilatih pada SI modul atau SI block pada proses pelatihan training dan dikeluarkan pada saat testing. Ya, SI block ini sendiri tidak memperhatikan spatial pattern dan fokus memperhatikan feature maps yang sangat berkaitan erat pada saat pelatihan atau yang biasa disebut sebagai strongly correlated feature maps. Jadi mencari dan melakukan kalibrasi terhadap strongly correlated feature maps. Jadi ini adalah bentuk dari SI block architecture. Jadi di sini bagaimana arsitektur ini bisa dipakai di SI block nanti akan dijelaskan di slide berikutnya. Oke, jadi misalkan SI block itu memiliki input sekumpulan feature maps dengan banyaknya adalah 256 buah feature maps. Maka SI block itu akan melakukan 2 buah operasi, yaitu squeeze lalu excitation. Nah, jadi pada proses squeeze ini dilakukan global average pooling, di mana keluarannya adalah 256 feature maps yang dimensinya sangat lebih kecil. Biasanya adalah 1 neuron untuk feature maps. Jadi layaknya flattening sebenarnya ya, hampir mirip dengan flattening. Jadi yang tadinya harusnya memiliki setiap feature map memiliki misalkan 2 dimensi atau 3 dimensi, maka dijadikan hanya satu neuron ya. Nah, lalu dilakukan dense connection terhadap keluaran dari global average pooling. Jadi di sini adalah melakukan encoding atau embedding data dengan fully connected layer, misalnya hanya ada 16 neurons dari awalnya 256 neurons. Nah, hal ini jadi sangat mirip dengan bottleneck pada encoder dan decoder. Jadi bagaimana features yang didapatkan dari global average pooling ini, di mana sebenarnya adalah karena average pooling ya, jadi sebenarnya ini adalah komputasi seperti di statistik, mencari average value dari sebuah feature maps, lalu kemudian dilihat distribusinya dari setiap nilai feature maps itu menggunakan dense connection. Jadi benar-benar diekstrak agar didapatkan informasi yang terpenting dari feature maps sebelumnya. Jadi yang tadi 256 hanya 16, dicari 16 yang terpenting, tapi karena fully connected, jadi semua feature maps itu mempunyai hubungan dengan 16 neurons ini. Nah, lalu selanjutnya dilakukan proses excitation ya, di mana melakukan decoding balik terhadap embedded data ke jumlah feature maps awal ya. Jadi dari 16 neuron ke 256 neurons. Tapi karena seperti tadi ya, yang keluaran dari SI block ini adalah values, adalah scale values ya, scaling values, maka setiap neuron itu nilainya hanya 1. Jadi bentuknya tidak sama dengan input dari feature maps dari SI block. Jadi hanya scaling value saja. Jadi juga bisa dilihat bahwa ini biasanya di dense network itu menggunakan ReLU, sedangkan di sini digunakan sigmoid ya, disebutkan sigmoid karena adalah seperti layaknya probability. Jadi nilai dari keluarannya itu karena akan digunakan untuk scaling, maka nilainya itu besarannya adalah antara 0 sampai 1. Nah, ini juga lalu di papernya sendiri bagaimana SI block itu bisa dipakai atau digabungkan dengan inception module dan juga residual unit. Jadi di sini di inception module keluaran dari exception module bisa di copy, yang pertama dimasukkan ke SI block yang pertama, lalu yang kedua ya akan digabungkan dengan keluaran dari SI blocks dengan multiplication. Sedangkan untuk residual unit ya setelah residual unit akan dimultiplikasi dengan output dari SI block di sini ya, multiplication, lalu digabungkan dengan skip connection ya di sini. Lalu digabungkan dengan addition, layaknya residual unit biasa. Baik, selanjutnya kita akan membahas arsitektur convolutional networks untuk tugas lainnya di computer vision, yakni untuk semantic segmentation.
Jadi semantic segmentation itu adalah di saat kita memiliki sebuah gambar, lalu kita ingin melakukan segmentation dari objek-objek yang terdapat pada gambar aslinya. Jadi misalkan di sini kita ada ground truth-nya, jadi ada label untuk langit, ada untuk buildings atau gedung, lalu ada orang di sini merah ya, ada juga untuk mobil, sepeda, dan juga jalan. Ya, jadi ini adalah salah satu contoh dari semantic segmentation. Jadi yang dilakukan adalah bukannya melakukan image classification di mana apakah gambar ini orang atau bukan, tapi melakukan segmentasi atau classification per pixel. Jadi di sini pixel ini apakah road atau people atau building atau sky. Ya, jadi yang dilakukan semantic segmentation itu adalah pixel per pixel classification. Ya. Nah, performa dari image segmentation ini juga dapat dievaluasi menggunakan precision, recall, F1 score, atau decimal coefficient, lalu juga bisa dengan ROC curve atau measurement lainnya. Baik, arsitektur pertama yang akan kita bahas adalah Fully Convolutional Networks atau FCN yang diusulkan pada tahun 2015. Nah, pada arsitektur CNN untuk classification task atau image classification ya, layer-layer terakhir biasanya berbentuk fully connected layer. Nah, pada FCN, seluruh lapisan yang memiliki bobot untuk dilatih atau trainable layer, operasinya adalah convolutional layer, jadi tidak ada fully connected layer ya. Nah, jadi di sini diperlukan strategi untuk mengembalikan spatial resolution yang sudah mengecil akibat convolutional layer. Jadi bisa dilihat di sini karena proses convolution ya, karena proses convolution maka spatial resolution itu kan semakin mengecil. Di sini juga kan semakin mengecil. Dan di sini apalagi di sini biasanya untuk di classification task atau misalnya di image classification, biasa di sini spatial resolution-nya akan sangat kecil. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi khusus untuk mengembalikan ya spatial resolution yang sudah mengecil tersebut. Maka ada beberapa strategi yang bisa kita lakukan untuk restorasi spatial resolution, yaitu dengan menggunakan upsampling atau yang lebih khusus adalah transpose convolutional layer. Nah, jadi ini adalah beberapa cara untuk melakukan recovering some spatial resolution from lower convolution layers. Jadi upsampling yang pertama adalah upsampling ya, dapat dilakukan dengan mereplikasi nilai-nilai yang ada pada feature maps atau bisa pula dilakukan dengan melakukan interpolasi, contoh bilinear atau trilinear. Jadi upsampling yang paling gampang itu misalkan di sini, contoh misalkan di sini ada kita memiliki sebuah feature maps, misalnya 2x2, misalnya ini ada 1, 2, 3, 4, ya misalkan kita mau upsampling ke 4x4, misalkan di sini, ya ada 4x4, maka replikasi saja, jadi misalkan ini 1, 1, 1, 1, di sini 2, 2, 2, 2, di sini 3, 3, ya 3, 3, 3, di sini 4, 4, 4, 4. Ya, jadi ini adalah yang paling gampang tadi, replikasi nilai-nilai yang ada pada feature maps, atau bisa juga dengan interpolasi. Ya, jadi kalau interpolasi nanti beda lagi hasilnya. Juga tergantung dari metode yang digunakan, jadi bisa linear, trilinear, atau interpolasi lainnya. Nah, atau bisa juga dilakukan dengan melakukan operasi yang bernama transpose convolutional layer, di mana feature maps dibentangkan dengan menambahkan 0, jadi zero padding, ya lalu melakukan operasi convolution seperti biasa. Jadi ini adalah contoh dari transpose convolution layer. Jadi pixel-pixel yang berada di sini, ya yang ada di daerah sini, yang di daerah sebelah sini, dan ada juga sebelah sini adalah zero padding seperti biasa ya. Jadi layer zero padding. Nah, lalu juga bisa dilakukan stripe. Nah, kalau misalkan ada stripe di sini, nah ini adalah titik-titik stripe, jadi dibentangkan lagi, lebih dibentangkan lagi, diisi dengan 0 juga biasanya ya.
tapi dilebarkan lagi jarak antara aslinya. Jadi kan tadinya di sini 2x3, di sini jadinya ada jarak antara pixel-pixel yang input aslinya. Di sini ya, input aslinya kan 2x3 ya. Karena ada stride, jadi lebih dibentangkan lagi. Jadi stride plus zero padding ini sangat biasa dilakukan pada transpose convolution layer. Nah, lalu juga setelah dibentangkan baru dilakukan convolution seperti biasa ya. Jadi ini dilakukan seperti ini. Jadi yang tadinya awalnya 2x3 menjadi 5x7 outputnya. Dimana kernel size-nya itu 3. Ya, jadi inilah transpose convolutional layer. Nah, agar lebih presisi ya, karena bisa lihat bahwa sebenarnya informasinya hanya sedikit. Jadi setiap convolution mungkin hanya 1 atau 2 atau mungkin 3 atau 4 di sini ya. Ya, mungkin di sini 4 di tengah-tengah ini. Nah, bisa ditambahkan dengan skip connection ke feature map sebelumnya. Jadi sebelum di downsampling ya, lalu kita lakukan upsampling dan sebelum downsampling kita itu mengcopy feature maps inputnya. Lalu setelah kita melakukan upsampling ya, di sini misalkan menggunakan transpose convolutional layer atau mungkin upsampling biasa, kita gabungkan dengan skip connection-nya dengan proses addition. Dengan ini maka spatial information harusnya lebih presisi karena ada beberapa informasi yang didapatkan dari feature maps, beberapa feature maps sebelumnya menggunakan skip connection ini. Nah, tapi perlu diingat ini biasanya dilakukan addition agar informasinya itu menyatu antara feature maps sebelumnya yang di awal sini dan feature maps yang didapatkan dari proses downsampling, convolution, dan lalu upsampling. Ya. Seperti itu. Nah, lalu sudah dijelaskan tadi ya, pixel to pixel segmentation atau classification. Itu hasil semantic segmentation dari low level resolution feature maps sangatlah tidak presisi karena spatial information yang dimiliki sangatlah sedikit. Ya, misalkan di sini kita punya feature maps yang sangat kecil, di sini misalkan hanya satu, atau misalkan hanya seperti ini. Kemudian di upsample ke ukuran image aslinya. Ya, misalkan 32 kali 32. Ya, maka ini dari 1 atau misalkan hanya 2 kali 2 ke 32 kali 2 itu sangat besar lompatannya, jauh. Nah, sedangkan jadi untuk agar hasil dari segmentation lebih presisi, ya kita dapat menggabungkan spatial information dari shallower feature maps. Jadi dari sini ya, yang memiliki spatial information lebih banyak. Jadi bisa dari 2 kali 2 daripada hanya dari 1 kali 1 ya. Ini dari 2 kali 2, di sini ada dari 4 kali 4. Nah, penggabungan ini biasa dilakukan dengan menggunakan skip connection ya, seperti tadi yang sudah dijelaskan. Juga sangat bermanfaat untuk mempercepat proses pelatihan. Nah, di sini juga bisa dilihat contoh hasilnya. Di sini adalah ground truth dari segmentation. Ini adalah FCN32. Jadi di mana feature maps dengan 1x1 itu hanya 1x1 digunakan untuk segmentation ya, bisa dilihat sangat tidak presisi. Nah, di sini apabila kita gunakan 2x2 dan digabungkan ya, maka hasilnya itu lebih presisi. Dan ketika 4x4 digunakan, maka hasilnya lebih presisi lagi. Inilah gunanya atau pentingnya dari penggabungan spatial information dari shallower feature maps ya, untuk segmentation. Nah, lalu bisa juga menggunakan arsitektur yang bernama UNet yang diusulkan pada tahun 2015 khususnya waktu itu diusulkan untuk medical image ya. Jadi UNet itu melakukan ekspansi dengan menggunakan strategi encoder, decoder, bottleneck, dan skip connection secara bersamaan. Jadi di sini bisa kita lihat awalnya seperti biasa UNet mendapatkan input yaitu ada input image ya. Nah, lalu dilakukan convolution ini yang biru ini, yang panah biru ini adalah convolution.
lalu dilakukan subsampling, ya, max pooling 2x2, bisa dilihat nih legion-nya, ya, lalu dilakukan convolution, lalu juga dilakukan lagi max pooling, convolution, max pooling, convolution, max pooling sampai terakhir. Nah, di sini kita sebut sebagai bottlenecks. Ya, lalu kemudian akan direstorasi, kemudian akan diproject kembali sampai output itu memiliki besaran yang kurang lebih sama dengan input image yang sesuai dengan yang dibutuhkan, ya. Jadi dengan apa? Dengan convolution 2x2 ini bisa upsampling atau bisa menggunakan transpose convolution layer, ya, lalu convolution dilakukan lagi. Nah, lalu di sini ada skip connection. Jadi feature maps yang berasal dari sini, ya, berdasarkan dari daerah sini diteruskan, digabung, ya. Kalau di sini kalau nggak salah digabung, ya. Jadi bisa pakai addition ataupun concatenation. Jadi digabung lalu diteruskan sampai spatial resolution-nya itu dapat memiliki ukuran yang sama dengan input. Nah, di sini kita lihat ada beberapa skip connection sesuai dengan berapa kali jumlah maximum pooling-nya. Nah, lalu disinilah kita bisa melihat bentuk dari encoder, ya, di mana encoder itu memproyeksikan input image menjadi sebuah latent representation di sini yang di dalam bottleneck, ya. Lalu kemudian latent representation ini akan diprojection kembali dari bottleneck ke output segmentation map menggunakan decoder. Ya, jadi di sini tulis, ya, bottleneck dapat dianggap sebagai latent representation yang berisi features terpenting yang dibutuhkan untuk mendapatkan atau melakukan semantic segmentation dari gambar asal. Ya, unit ini juga sangat populer di medical image analysis. Jadi kalau ada yang berminat atau main di medical image analysis, unit ini menjadi standar utama untuk melakukan semantic segmentation di medical imaging. Baik, kita masuk pada materi ketiga, yaitu arsitektur convolutional networks untuk object detection. Jadi pada object detection tidak hanya klasifikasi sebuah objek, ya, tapi kita juga menginginkan informasi mengenai lokasi atau posisi objek yang diinginkan. Hal ini biasa disebut dengan localization. Nah, jadi misalkan ini ada sebuah gambar, itu kita tidak hanya ingin klasifikasi sebuah image, misalkan informasi ini adalah bunga, tapi juga lokasi dari objek bunga tersebut. Nah, dalam implementasinya, localization dilakukan dengan menggunakan bounding box, ya, seperti ini, ya. Yang ini adalah bounding box untuk label, ya, yang dilakukan oleh manusia, sedangkan yang merah ini adalah prediction-nya. Nah, di mana bounding box ini setiap objek memiliki label bentuk tuple. Jadi tuple-nya itu adalah image ID, ya, benar image ID, nomor dari ID dari image-nya, lalu diikuti dengan juga objek-objek ini yang ada di dalamnya, lalu class seperti class label dan juga bounding boxes-nya. Ya, jadi karena misalkan di satu image itu bisa ada banyak sekali objek yang berbeda, maka image ID ini bisa isinya beberapa class tuple dari class label dan juga bounding box-nya. Nah, bounding box sendiri memiliki 4 buah nilai, yakni informasi titik koordinat pusat objek dalam bentuk X and Y, dan besarnya bounding box yaitu berisi tentang tinggi dan ya, height dan width-nya, jadi tinggi dan lebarnya dari bounding box. Jadi titik XY lalu juga tingginya di sini, ya, tinggi dan juga lebarnya. Nah, convolutional networks atau sebenarnya metode machine learning lainnya, ya, dapat dioptimasi untuk object detection dengan melakukan regresi terhadap 4 nilai ini, yaitu X, Y, height, and then width-nya, menggunakan mean square error atau MSE loss function. Jadi MSE terhadap nilai X, Y, height, dan width-nya. Nah, sedangkan performa object detection biasanya dievaluasi menggunakan intersection over union atau IOU. Jadi ini adalah konsep dari IOU, ya, di mana intersection antara label dan prediction, ya, bounding box label dan prediction dibagi dengan union dari bounding box label dan prediction.
Jadi biasa dilakukan seperti itu. Jadi ini adalah satu contoh bagaimana sebuah model dilatih menggunakan loss function yang berbeda dengan yang dilakukan untuk evaluasinya. Nah, object detection itu biasa dilakukan menggunakan sliding teknik yang bernama sliding window yang akan mencakup keseluruhan citra atau gambar. Jadi biasa dilakukan dengan atau beberapa tahap ya. Yang pertama, citra atau gambarnya dibagi menjadi beberapa bagian. Contohnya misalkan di sini dibagi menjadi 6 kali 8. Jadi tingginya dibagi jadi 6 dan panjang atau lebarnya dibagi menjadi 8 buah sub image ya. Lalu kemudian CNN atau model machine learning dilakukan atau dijalankan menggunakan sliding window. Ya, contohnya misalkan persegi hitam yang besar di sini 3 kali 3 digunakan, dijalankan CNN-nya, lalu seperti convolution dilakukan ke semua bagian gambar. Jadi dijalankan dari 3 kali 3 di sini, lalu di sini, dimulai dari sini, dan lalu dimulai dari sini sampai dimulai dari sini. Jadi jalankan. Itulah yang namanya kenapa disebut sliding window. Lalu gambar dan lalu kita ya menggambarkan atau mungkin malah menyimpan bounding box yang dihasilkan dari CNN tersebut untuk karena itu adalah prediksi ya. Untuk setiap objek deteksi oleh CNN. Jadi persegi merah ini adalah detected object di sini. Lalu jalankan metode non-maximum suppression untuk mendapatkan satu bounding box untuk setiap detected object. Jadi misalkan dilihat ya di sini objeknya itu sebenarnya satu tapi dideteksi beberapa kali. Ini juga deteksi beberapa kali. Nah agar hanya satu bounding box yang kemudian ada untuk proses evaluasi, maka dilakukan yang metode yang digunakan adalah non-maximum suppression. Inilah contohnya ya, before non-max suppression ada sekitar 3 box, bounding box, lalu setelah non-maximum suppression hanya tinggal 1, yang adalah sebenarnya yang paling optimum. Nah, non-maximum suppression sendiri nanti silahkan ya dibaca, sudah banyak sekali artikel-artikel mengenai non-maximum suppression. Nah, lalu yang perlu diingat adalah objek-objek pada citra atau gambar dapat memiliki berbagai variasi ukuran. Misalkan dari kecil, besar, bisa dilihat yang ini kecil, rose-nya, yang ini besar, yang ini ukuran lumayan besar atau sedang. Nah, lalu ya karena itu sliding window dapat dilakukan berkali-kali menggunakan ukuran yang berbeda-beda. Jadi misalkan kita awal hanya 2 kali 2, lalu nanti diikuti 3 kali 3, nanti diikuti lagi 4 kali 4. Ya, jadi semakin banyak atau mungkin kalau misalkan objek-objek yang ada di dalam citra atau gambar kita itu kecil, ya maka kita perlu melakukan sliding window berkali-kali dari sangat kecil ya mungkin bahkan 1 kali 1 sampai ke yang lebih besar. Dan juga perlu diingat bahwa besarnya pembagian gambar atau citra di sini juga sangat penting. Di sini kan 6 kali 8. Bisa dilihat kotaknya masih cukup besar. Mungkin perlu yang lebih kecil di sini pembagiannya atau pembagiannya lebih besar. Jadi misalkan kotaknya lebih kecil ya. Jadi misalkan mungkin 10 kali 12 ya. Itu terserah dari implementasi. Nah, di sini kita akan membahas beberapa arsitektur CNN untuk object detection. Yang pertama adalah RCNN, Model Family. Jadi RCNN sendiri itu diusulkan pada tahun 2014 dari sebuah paper yang berjudul Rich Feature Hierarchies for Accurate Object Detection and Semantic Segmentation. Ya, ini di CVPR, di IEEE Conference of CVPR. Nah, pada RCNN itu terdapat 3 buah modul, yaitu Region Proposal, Feature Extraction, lalu juga yang terakhir adalah Classifier. Jadi, dan ini adalah ilustrasi dari RCNN ini sendiri. Jadi ada sebuah modul atau metode yang bernama Region Proposal yang digunakan metodenya adalah Selective Search, yang mana metode ini adalah non-CNN untuk mengusulkan bounding box. Jadi misalkan ini input image, maka dengan Region Proposal method Selective Search maka akan dicari bounding box yang kemungkinan merepresentasikan objek di dalamnya. Lalu yang kedua feature extraction, di mana dari bounding box ini ya diambil gambarnya, subs image-nya, lalu kemudian di stretch, di warp region, misalkan 32 kali 32, sehingga ukuran atau ukuran image itu sama, sub image-nya sama. Lalu
di extract featuresnya menggunakan AlexNet. Jadi ini CNN. Jadi tapi tidak digunakan untuk klasifikasi, hanya diambil feature maps-nya saja dari fully connection layer yang terakhir atau 2 kali terakhir ya. Lalu feature maps ini digunakan untuk proses klasifikasi menggunakan SVM, yaitu sendiri adalah support vector machine, adalah metode non-CNN untuk object classification. Nah, lalu selanjutnya ada lagi setahun kemudian diusulkan sebuah metode baru bernama FastRCNN dengan judul paper FastRCNN di Conference on Computer Vision pada tahun 2015, yaitu menggunakan 2 modul, yaitu Region Proposal Networks. Jadi masih sama, ada sebuah model yang mana yang kali ini digunakan adalah CNN untuk menentukan bounding box yang akan diklasifikasi. Ya, dan lalu yang kedua yaitu FastRCNN, di mana adalah sebenarnya penggabungan dari feature extraction dan classifier. Jadi CNN untuk object classification dan bounding box regression update. Jadi bisa dilihat ini adalah proses bounding box-nya, mencari region proposal network-nya, dan di sini adalah proses klasifikasi dari bounding box yang dihasilkan dari region proposal network. Nah, lalu selanjutnya ada beberapa arsitektur lain setelah RCNN dan FastRCNN, yaitu yang paling sering dibahas adalah You Only Look Once atau YOLO, dan juga Single Shot Multi-Box Detector atau SSD. Ya, sama-sama diusulkan sekitar pada tahun 2016 ya, sama. Jadi intinya adalah sebenarnya sama ya. Jadi hanya memiliki satu buah CNN untuk localization, bounding box, dan object classification. Jadi tidak ada lagi yang model yang bernama region proposal network. Jadi YOLO ini diusulkan dahulu lebih awal, lalu kemudian diikuti oleh SSD. Sama dengan YOLO, SSD hanya memiliki satu CNN untuk object detection. Perbedaan dari SSD dan YOLO adalah SSD dapat mendeteksi objek-objek yang lebih kecil dan komputasi lebih cepat dibandingkan dengan YOLO. Nah, karena komputasi lebih cepat, maka SSD bisa digunakan pada real-time object detection system. Nah, di sini adalah perbedaan ilustrasi dan perbedaan dari YOLO. YOLO sebelah sini ya, dan ini adalah SSD. Ya, jadi kalau misalkan ini adalah ilustrasi bagaimana YOLO digunakan. Jadi seperti yang sudah dijelaskan tadi ya, grid-nya itu sudah spesifik. Misalkan di sini dibagi menjadi 5x5 sub image dari sebuah image. Lalu dihitung bounding box dan confidence-nya, dan juga final detection-nya itu menggunakan satu buah CNN. Ya. Nah, sedangkan kalau misalkan SSD itu perbedaannya adalah regions atau subsample atau subimage-nya itu dibagi menjadi beberapa tahap. Jadi pertama misalkan hanya 8x8, jadi lebih kecil kotak-kotaknya, dan yang selanjutnya misalkan 4x4, jadi kotak-kotaknya lebih besar. Pada implementasinya kalau tidak salah ya, SSD menggunakan banyak sekali ukuran dari subimage ini. Jadi kalau tidak salah ini ada yang 4x4, ada yang 8x8, ada yang 16x16. Jadi karena memiliki banyak sekali pilihan pembagian gambarnya, inilah mengapa SSD bisa mendeteksi gambar atau objek-objek yang lebih kecil dan juga lebih cepat ya, karena di sini lebih efektif pencarian objeknya. Nah, lalu beberapa arsitektur yang juga diusulkan untuk object detection adalah varian-varian dari SSD dan YOLO. Ya, misalkan di sini SSD dan YOLO, varian-varian yang terbarunya itu lebih cepat dan lebih baik untuk real-time system. Jadi misalkan SSD 300, SSD 500, YOLO versi 2, versi 3, atau YOLO 9000. Jadi silahkan dicari, nanti saya yakin keluar papernya dan perbedaannya apa.
Lalu yang kemudian menarik adalah adanya lagi RCNN family yang bernama Mass RCNN, diusulkan pada tahun 2017. Nah, ini menggabungkan antara object detection sekaligus semantic segmentation. Ya, jadi di sini bisa kita lihat ini input image-nya, lalu pencarian bounding box-nya, ya, yaitu Roy Align namanya. Lalu kemudian dicari class box-nya, jadi object detection-nya, tapi plus sekaligus kalau kita sudah mengetahui class box-nya, kita melakukan segmentation terhadap objek di dalamnya. Jadi bisa dilihat di mana Mass RCNN ini digunakan atau dites pada Cocoa test dataset yang menghasilkan gambar-gambar seperti ini. Jadi orang dan di mana ya, di sini orang dan juga detection-nya sekaligus segmentation-nya. Lalu di sini juga ada payung, ada bus, ya, dan lain sebagainya. Ya, jadi penggabungan antara object detection dan semantic segmentation. Baik, kita tutup pertemuan kali dengan summary. Ya, jadi kita telah mempelajari berbagai bentuk model arsitektur CNN untuk 3 jenis tugas di computer vision, yaitu image classification, image semantic segmentation, dan object detection. Lalu kita bisa melihat bagaimana convolutional layer sangat mudah diimplementasikan dan digunakan untuk berbagai macam arsitektur dan juga tugas. Ya. Kita juga bisa melihat bagaimana convolution dapat dimodifikasi untuk memenuhi kebutuhan tugas yang spesifik, misalkan inception modul, residual unit, dan juga squeeze and excitation block. Ya. Lalu juga kita juga melihat bahwa memahami data dan masalah serta asumsi yang berhubungan dengan tugas akan sangat memudahkan kita untuk mengembangkan model CNN yang baru. Jadi bisa kita lihat bahwa kenapa sih bisa inception module atau misalnya residual unit dan squeeze and excitation block itu diusulkan, ya karena author-nya itu mengerti dan masalah serta asumsi serta data dan model yang dihadapi. Ya, jadi sangat penting bagi kita untuk memahami hal-hal seperti ini. Baik, sekian materi yang disampaikan pada pertemuan kali ini. Pada pertemuan berikutnya, kita akan membahas bagaimana caranya melakukan training deep neural network. Baik, terima kasih.